Kemarin saya makan ikan di Ngebel. Itu ikan gurame sama ikan nila. Kata penjual ikan, Pak Giri, ada filosofi elok. Kata penjual warungnya, apa Pak? Dia ngasih saran ke saya, busuknya ikan ini dari kepalanya. Jadi kepalanya dulu yang busuk. Artinya sebagai bupati harus amanah, tidak boleh rakus. Tidak boleh rakus, tidak boleh. Saya kemudian busuknya ikan dari kepalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memberikan uswatun hasanah apapun bentuknya. Walaupun kita tidak berasal dari orang baik-baik, tapi setidaknya belajar baik itu jauh lebih penting daripada kita menjelekkan orang, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba amanah. Amanah seperti apa? Yang pertama, kami mencoba memberikan contoh baik. SKPD dilarang korupsi. Sudah, itu cara kami berbuat amanah. Tanpa amanah semua program yang dibahas mulai dari hebat pasti bullshit. Sebagus apapun visi misi tidak dengan komitmen yang baik tentu akan bullshit, akan bohong belaka, sehingga amanah menjadi kunci dari segala kunci dari yang kami sampaikan 9 pokok tadi. Sehingga amanah saya taruh di terakhir. Kenapa? Ini menjadi pengikat dari semua program. Tanpa amanah pasti tidak akan terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada alokasi dana. Kenapa saya dorong ke desa? Membangun desa adil itu tidak harus sama rata. Adil itu proporsional. Sehingga kami paham luasan desa, mana yang perlu dibangun duluan, mana yang perlu diutamakan. Saya kemudian kami tidak ingin terjebak, misalnya 500 desa per juta per tahun, 1 miliar juta per tahun. Kami tidak ingin terjebak itu, teman. Kami paham tentang prioritas yang adil itu berlaku proporsional. Sehingga kemudian dengan demikian kami serahkan kepada desa, agar kemudian desa mengelola. Swakelola itu artinya pemerintah tidak akan lagi misalnya pembangunan desa yang itu haknya desa, ya sudah diserahkan kepada desa. Hari ini barangkali seperti apa saya tidak paham, tapi kami tidak akan mengundang kontraktor yang kontraktual untuk membangun desa itu. Biar diserahkan ke desa, sehingga ada semangat gotong royong dari rakyat. Duit yang misalnya 100 juta, misalnya 200 juta, bahkan 1 miliar, kalau dicampur dengan kerja bakti, dengan gotong royong rakyat, akan menjadi jauh lebih bermanfaat. Dan ada nuansa bagaimana perekat gotong royong yang hampir makin lama semakin menipis, semakin sayup-sayup. Kata-kata gotong royong hanya tinggal serukan. Kami ingin gotong royong kembali kita dengungkan, kita praktekkan, kita jadikan alat untuk perjuangan, sehingga hari ini wong cilik gotong royong itu semangat kami, dan buktinya kita bisa. Ya, karena bohong besar, potensi ekonomi tidak diimbangi dengan infrastruktur yang baik. Misalnya porang, misalnya susu budak. Kemudian bagaimana transportasi tidak bisa naik ke sana karena infrastruktur buruk. Itu menjadi utama, agar kemudian ketika infrastruktur baik, maka menjadi pengungkit ekonomi semuanya menjadi baik, sehingga kemudian pembangunan infrastruktur menjadi dominasi yang luar biasa. Sehingga saya tempatkan ke 9 program, walaupun terakhir, tapi itu pengikat. Ada percepatan infrastruktur tingkat pedesaan, sehingga kemudian ekonomi akan bangkit dari bawah, dan ini yang kami harapkan. Coblos nomor 1 untuk Ponorogo hebat.